Sangat arogan. Paman Yayang. Pak, kamu datang. Jadi kamu yang melukai anakku di klub Citra. Benar, itu aku. Kamu Yayang, kepala keluarga Tejo. Ketidakpedulian menimbulkan ketidaktakutan. Orang udik dari desa sepertimu berani mengabaikan keluarga Yoyo. Gak kaget dia berani menyakiti salah satu anakku. Pak, apa yang terjadi pada saudaraku? Dia ada di klub Citra mencari pendiri grup Cipto, dan pengawal brengsek ini menyerangnya. Apa? Hansa, punya nyali kamu ya? Nah, beraninya kamu melukai anak Yayang Tejo. Kamu harus bayar darah. Apa yang coba kamu lakukan? Kalau punya masalah, datang padaku saja. Melly Melvin, saat saudaramu masih hidup, perintahmu masih berbobot. Tapi sejak dia meninggal 20 tahun lalu, dan kamu dikurung selama itu, apa kamu pikir keluarga Melvin masih tetap sama? Bu, jangan khawatir. Mereka nggak akan menyentuhku. Yayang, sesuai apa yang ku tahu soal Nathan, dia seharusnya sudah memperingatkanmu untuk menjaga lisanmu. Dan kamu malah terang-terangan ikut campur dalam bisnis keluarga Melvin. Kamu sudah siap menjelaskan? Jadi kamu berani. Bahkan kamu mengabaikan pesan keluarga Yoyo. Tapi berhubung dengan keluarga Yoyo dan mendapat dukungannya, itu dua hal yang berbeda. Aku ini bapak, wajar menuntut keadilan untuk anakku. Bahkan kalau keluarga Yoyo tahu, apa yang bisa mereka buat? Hei bocah, berani kamu menyentuh adikku. Hari ini akan kupatahkan kakimu dan mengurungmu di kandang untuk beri makan ular-ular. Memberi makan ular? Aku nggak nyangka pemimpin muda Tejo punya hobi seperti itu. Tapi kalau itu preferensimu, aku menghormati itu. Hansel, apa kamu takut sekarang? Aku nggak nyangka kamu akan sangat patuh. Kalau kamu tahu tempatmu lebih awal, aku mungkin sudah mengampunimu. Lalu, bagaimana dengan ini? Aku mulai dengan yang kurang berbisa. Jadi kamu menderita sedikit lebih lama. Pak Yayang, berani-beraninya kamu. Pak Yayang, berani-beraninya kamu. Hani, kenapa dia di sini? Mungkin anak itu punya hubungan dengan keluarga Yoyo. Nggak mungkin. Nyonya Hani nggak punya rekan dengan orang asing. Pantas kamu sangat tenang. Kamu tahu Nyonya Hani akan datang. Nyonya Hani, boleh kutanya kenapa Anda datang ke tempat keluarga Melvin? Pak Hansel, aku harap aku nggak telat. Itu tergantung seberapa kuat pengawal yang Anda pinjamkan. Jangan khawatir Pak Hansel. Dengan kekuatan Fadil, masalah dengan keluarga Tejo dan keluarga Melvin itu permainan anak-anak. Aku cuma datang karena aku khawatir Fadil mungkin keterlaluan dan mengganggumu. Hani, ini urusan rahasia keluarga Melvin. Kenapa kamu di sini? Kakek, biarkan aku. Kita semua keluarga bangsawan dari Balmond. Nggak usah takut keluarga Yoyo. Diam. Nona Hani, Angga masih muda dan ceroboh. Tolong jangan dibawa serius. Masih muda? Benarkah? Lalu kenapa aku mendengar kalau dia sudah memegang kontrol dari grup Melvin? Apakah keluarga Melvin sudah jatuh sangat dalam? Sampai seorang anak kecil yang harus memimpinnya. Hani, jangan berlaga seakan keluarga Yoyo hebat. Alasan kita ada di kondisi ini itu karena dia, Kirana. Kalau saja lebih awal aku sudah mengambil alih, kita sudah pasti lebih kuat darimu. Tuan Angga, kamu itu nggak berguna, sudah akui saja. Di titik ini, kamu nggak cocok untuk jadi adik Indra. Roy bisa saja menjadi seorang bajingan, tapi seenggaknya dia tahu diri. Dia nggak bertengkar demi kekuasaan. Dia cuma menghabiskan harinya dengan membuang-buang uang. Nona Hani, seenggaknya keluarga Melvin terikat dengan keluarga Yoyo. Nona Hani, mungkin kita bisa. Mohon, lupakan masalah ini. Bagaimana? Demi aku. Memangnya keluarga Yoyo tahu apa maksudnya itu? Aku ingat aku sudah lama mengingatkanmu untuk selalu mengawasi keluarga Yoyo. Tapi kamu malah buat masalah di kediaman Melvin. Dasar patriarki. Jadi kamu anggap apa keluarga Yoyo? Nona Hani, seperti kataku keluarga Melvin adalah besan kami.
Bagaimana bisa kamu kesini dan bilang tunanganku yang buat masalah? Hubunganmu dengan keluarga Melvin bukan urusanku. Aku datang ke sini untuk memberitahu. Pak Hansel bersama keluarganya adalah tamu kehormatan keluarga Yoyo di Balmond. Baik itu keluarga Tejo ataupun keluarga Melvin, nggak ada yang boleh menyentuh mereka. Hani, dengan hormat, aku memanggilmu Nona Hani, tapi bukannya mengganggu konflik pribadi antara keluarga Yoyo dan Melvin. Sangat tidak sopan. Keluarga Yoyo dan Melvin menikah paksa. Itu nggak benar dan nggak sah. Selain itu, di Balmond, kalau aku bilang ini nggak sesuai, begitulah adanya. Hani, keluarga Yoyo mungkin kuat, tapi kamu akan kalah melawan aliansi keluarga Tejo dan Melvin. Apa kamu sungguh mau melawan kami demi pria ini? Perang dengan keluarga Yoyo? Bagus sekali. Dengan senang hati aku akan membantu. Kita akan lihat seberapa kuat keluarga Yoyo yang sudah terakumulasi selama bertahun-tahun. Nona Hani, aku mau tahu apa sebenarnya hubunganmu dengan Pak Hansel. Pak Yayang, kamu sangat terburu-buru untuk menjilat saat kamu menerima perhatian keluarga Melvin. Sekarang pria itu berdiri di sebelahmu, dan kamu malah seperti ini. Itu konyol, bukan? Hah? Gawat. Jangan bilang dia pendiri investasi Charlie. Kamu, namamu Hansel Sender kan? Hansel, kita keluarga. Cepat minta Nona Hani untuk berhenti menyerang keluarga Melvin. Hah? Keluarga? Aku nggak sudi menganggap itu. Aku cuma anak yang lahir di desa. Hansel, minta Nona Hani untuk mundur. Kirana, bahkan setelah mereka lakukan ini, kamu masih sabar. Ini bukan demi mereka. Ini untuk grup Melvin. Kami punya ribuan karyawan. Di Balmond, kelangsungan hidup grup Melvin mempengaruhi takdir dan masa depan mereka semua. Jadi jika kita jatuh, bagaimana mereka? Baiklah. Tapi jangan senang dulu. Ku bilang menyelamatkan keluarga Melvin, bukan menyelamatkan kalian. Apa maksudmu? Aku mau kalian semua menyerahkan saham. Mulai hari ini, Kirana bertanggung jawab atas keluarga Melvin. Dan kamu, tinggallah di desa. Apa? Itu nggak mungkin. Itu berlebihan. Kamu masih berpikir di atas yang lainnya. Hansel, aman saja kalau Kirana yang jadi pemimpin. Tapi, pergi ke desa. Kamu keberatan ya? Kalau gitu aku harus mengurusnya sendiri. Baiklah. Kami akan pergi. Kirana, mulai sekarang kamulah pemimpin keluarga Melvin. Hansel, apa kamu yakin? Tapi, gimana sama Bibi? Kirana, jangan khawatir dan jadilah pemimpin. Aku sama sekali gak terlalu peduli dengan hal yang seperti ini. Gak ada selain kamu yang pantas untuk memimpin keluarga Melvin. Baiklah. Pak Hari, mulai hari ini, cabut batasan investasi keluarga Melvin. Baik. Nona Hani, terima kasih untuk hari ini. Aku akan mengunjungimu sebagai ucapan terima kasih. Santai saja Pak Hansel, cuma itu yang bisa aku lakukan. Kalau begitu, karena semuanya aman, aku pamit dulu. Pak Hansel, bagaimana masalah keluarga Tejo? Pak Yaya, apa yang kukatakan gak bisa diganggu-gugat. Sebaiknya kamu pulang dan pikirkan soal rencana selanjutnya untuk keluarga Tejo. Bawa mereka pergi. Baik. Ayo pergi. Zack, kamu pasti kakimu lelah. Sudah selama tahun ini. Aku baik-baik saja. Itu masa lalu. Ayah, ibu, aku sudah menghubungi dokter di luar negeri. Setelah beristirahat, kita akan pergi bersama. Hansel, apa maksudmu? Kakiku masih bisa sembuh. Tentu saja, seenggaknya berhasil 80%. Aku nggak membawamu ke dokter lebih awal karena aku mau ayah dan ibu bertemu dulu. Oke. Hansel, tunggu apa lagi? Ayo cepat kita pergi. Bu, kita baru saja bertemu. Kita harus istirahat dulu. Melly, yang dikatakan Hansel benar. Kakiku sudah lama seperti ini, menunggu nggak masalah. Kita sembuhkan dirimu terlebih dahulu, lalu kita pergi, Zack, aku baik-baik saja. Dokter bilang padaku, ini hanya penyakit mental. Sekarang aku merasa sudah sehat setelah aku melihat kamu dan Hansel. Bu, tolong istirahat lagi.
Kalau enggak kami akan khawatir. Pergi ke luar negeri dengan bapakmu sama dengan istirahat. Kamu nggak perlu khawatir. Tapi jika kita menunda pengobatan bapakmu, lebih membuatku khawatir. Jangan khawatir. Baiklah kalau gitu. Aku akan secepatnya membawa kalian. Pak Hari, aku akan pergi sebentar. Tangani urusan di sini saat aku pergi. Baik. Kirana, kalau butuh apapun, minta aja bantuan ke Pak Hari. Baiklah, jadi maksudmu... Halo? Kamu di Balmond? Sekarang? Oke. Hansel, cepat, kamu pergilah. Ibu Sena mau menemuiku. Sena? Siapa Sena itu? Nyonya, Sena itu calon menantumu. Terus kenapa masih di sini? Ayo cepat pergilah. Tapi kalian... Kenapa? Aku di sini dengan ibumu. Cepat pergi. Iya, bapakmu benar. Dia bersama ibu sekarang. Kenapa masih di sini? Ayo pergilah. Baiklah. Kirana, tolong jaga orang tuaku beberapa hari. Jangan khawatir. Aku akan kembali. Bibi Yuli, kenapa datang ke Balmond? Hansel, kamu itu adalah pacar Sena, kan? Hansel, kamu itu adalah pacar Sena, kan? Iya, kupikir Sena sudah memberitahumu. Tolong putuskan putriku. Bibi Yuli, apa sesuatu terjadi? Apa kamu tahu latar belakang Sena? Iya, keluarga Sinjaya keluarga hebat keempat di Cikidul. Apa kamu tahu? Keluarga Sinjaya dulu, keluarga bangsawan di Balmond. Lalu, karena suatu hal, mereka harus pindah ke Cikidul. Lalu apa masalahnya dengan aku dan Sena? Keluarga Sinjaya memang sedang berada di puncak Cikidul. Tapi cabang kami gak ada yang pernah disukai. Kamu dan Sena saling mencintai. Aku dan bapaknya gak keberatan. Tapi sekarang, keluarga Sinjaya sedang bekerja sama dengan Grup Cipto, jadi mungkin kami akan kembali ke Balmond. Jadi, untuk pernikahan Sena, itu bukan cuma keputusannya. Jadi, maksud Bibi adalah karena hubungan keluarga kalian. Aku harus putus dengan Sena, kan? Hansel, kamu memang anak baik. Sebelumnya, kamu sudah mengajari saudaranya Sena. Aku juga melihat kebaikanmu. Tapi sayangnya, titik awalmu terlalu rendah. Bibi Yuli, kalau yang ku ingat, Senalah yang mengamankan perjanjian keluarga. Bukankah karena itu keluarga Sinjaya akan membakar jembatannya? Kamu memang benar. Tapi kembali ke Balmond sudah menjadi impian keluarga Sinjaya. Kami harus gunakan kesempatan ini. Kalau keluarga Sinjaya sudah dapat dukungan Charlie, kembali ke Balmond adalah hal yang mudah. Kenapa kamu gunakan pernikahan Sena sebagai tawaran? Charlie dia nggak punya operasi di Balmond. Jadi, untuk dapat kembali, kami butuh dukungan dari keluarga bangsawan Balmond. Keluarga Sinjaya sudah mengatur pernikahan yang lain untuk Sena. Hansel, aku tahu kamu nggak mengejar uang. Jadi, aku nggak akan memaksa kamu. Kedepannya, jika kamu memerlukan bantuan, cari saja aku. Jadi kamu ke Balmond untuk mengubah pernikahan Sena? Itu benar. Aku sekarang datang padamu karena Sena bilang kamu di Balmond, jadi akhirnya aku memutuskan untuk menemuimu. Tapi dari yang ku tahu, keluarga bangsawan di Balmond saling berhubungan lewat pernikahan. Nggak mudah untuk keluarga Sinjaya. Coba masuk. Kamu ini hanya tahu apa? Saat dulu, keluarga Sinjaya memang nggak bisa masuk. Tapi sekarang sudah berbeda. Keluarga Sinjaya punya dukungan Charlie. Bahkan kaum bangsawan di Balmond pun akan mempertahankan kami. Aku sudah menemukan calon suami yang terbaik untuk Sena. Bibi Yuli, enggakah kamu penasaran kenapa Charlie yang gak punya kemitraan langsung dengan sesama keluarga khusus memilih keluarga Sinjaya? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Bibi Yuli, sebenarnya aku ini... Halo? Baik, aku segera datang. Kamu gak layak untuknya. Meninggalkan dia.
Itulah satu-satunya harga dirimu. Bibi Yuli, bagaimana kalau aku bisa membawa keluarga Sinjaya kembali? Akankah kamu menyetujui pernikahan kami? Kalau memang sudah waktunya, aku akan memohon padamu untuk menikahi Sena. Tapi sayangnya, hari itu nggak akan tiba. Seseorang sepertimu nggak akan pernah paham bagaimana kuatnya keluarga bangsawan yang berada di kota Balmond. Sena, kenapa kamu di sini? Aku kesini untukmu. Kamu bertemu ibuku kan? Kalau nggak segera melamarku, mereka akan menjodohkanku dengan orang lain. Aduh, itu salahku. Sekarang orang tuaku sudah kembali bersama. Akan kusiapkan untuk segera melamarmu ya. Sungguh? Kalau gitu kutunggu di rumah. Kedengarannya bagus. Oh iya, ibuku mungkin memberitahu dia sudah memilih tunangan untukku. Lamarannya diadakan bulan depan. Jadi, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, pacarmu ini akan jadi tunangan orang lain. Jangan khawatir, nggak akan kubiarkan itu terjadi. Kalau begitu sampai jumpa lagi. Aku hari ini menyelinap keluar. Dengan statusmu sekarang di keluarga Sinjaya, kamu masih menyelinap. Waktu sudah berubah sekarang. Ini salahmu juga, karena setuju membayar bapakku dan bekerja dengan keluarga Sinjaya. Baiklah, baiklah, baiklah. Ini salahku. Kalau begitu aku pergi dulu. Dari mana saja kamu? Dari mana saja kamu? Ibu, aku nggak kemana-mana. Aku cuma jalan-jalan ke depan. Kamu bertemu Hansel kan? Aku juga paham kalau kamu mau bertemu dengannya. Aku nggak akan bertanya siapa yang kamu temui. Tapi mulai besok, jangan bertemu lagi dengan dia. Memangnya kenapa ibu? Aku nggak mengerti. Kenapa keluarga Sinjaya harus kembali ke Balmond? Kenapa kita memerlukan dukungan dari kaum bangsawan Balmond? Dan kenapa juga kita harus mendapatkan dukungan mereka lewat pernikahan? Sena, kamu nggak paham. Kamu harus tahu. Inilah tugasmu sebagai keluarga Sinjaya. Terdengar bagus, tapi ini hanya obsesimu kan? Sena, kamu bisa melawan ibu, tapi kakekmu dan pamanmu nggak akan mendengarkanmu. Jadi sekarang kembalilah. Bersiap untuk pernikahanmu. Dan jangan kamu membicarakan hal ini lagi. Ibu, dulu kamu nggak begini. Dulu, bapakmu nggak bisa diandalkan. Dan keluargamu nggak dihargai. Jadi nggak masalah siapa yang kamu nikahi. Tapi sekarang sudah berbeda. Keluarga dari Balmond tertarik denganmu. Kalau menikahi salah satu dari mereka, posisi keluarga Sinjaya akan langsung naik. Ibu, aku lelah. Tolong pergilah. Baiklah, kamu istirahatlah. Berpikir menikahiku, jangan pernah bermimpi. Pak Hansel akhirnya tiba. Maafkan aku, rumahku terlalu sederhana. Jangan sungkan. Bolehkah bertanya kenapa Pak Hansel menemuiku? Aku mau tahu seberapa tahu Nona Hani soal keluarga Sinjaya di Cikidul. Keluarga Sinjaya di Cikidul pernah jadi salah satu keluarga bangsawan di Balmond. Tapi tingkat mereka rendah. 20 tahun yang lalu karena tragedi, mereka terusir oleh salah satu keluarga penting dan dipaksa untuk pindah ke Cikidul. Kemudian, dengan fondasi yang mereka bawa, mereka berkembang di Cikidul dan menjadi keluarga teratas dari 4 keluarga besar.
Tapi bukankah Pak Charlie sudah bekerja sama dengan mereka? Kenapa tanya aku soal mereka? Aku mau tahu, apa pendapat keluarga Balmond soal pindahnya kembali keluarga Sinjaya? Kalau itu keluarga Sinjaya yang dulu, kami nggak akan menerima mereka. Tapi keluarga Sinjaya didukung oleh Charlie, jadi itu lain halnya. Aku dengar lamaran dibuat antara kamu dan gadis keluarga Sinjaya. Iya, itu memang benar, aku juga dengar itu. Keluarga yang lain terlihat tertarik dengan keluarga Sinjaya, tapi keluarga Tejo sudah tersingkir di Balmond oleh Charlie. Kamu tahu yang terbaik untuk keluarga Melvin. Untuk keluarga Yoyo mereka nggak ada saudara. Jadi pesta yang pasti disuka itu Rehan dari keluarga Hanjaya. Rehan? Dari keluarga Hanjaya dan Wibowo? Benar. 20 tahun lalu direncanakan pernikahan antara keluarga Hanjaya dan Melvin. Tapi karena ibumu, Hanjaya memutuskan itu dan menikahi keluarga Wibowo. Dan Rehan itu adalah putranya. Sekarang keluarga Hanjaya dan Wibowo butuh ahli waris. Rehan adalah putra satu-satunya. Kalau nggak ada yang berubah, kemungkinan besar Rehan itu dia akan mewarisi kedua keluarga seluruhnya. Lalu kalau kita bandingkan dengan keluarga Melvin? Kalau dalam ukuran tertentu, dia memang melampaui kita. Tapi perlu diingat, Hanjaya dan Wibowo itu dua keluarga. Ketegangan antara mereka pasti terjadi. Kalau sampai terjadi perang, keluarga Melvin gak akan takut. Mengingat situasinya, kupikir dia mengincarmu. Gak nyangka, mereka akan pilih keluarga Sinjaya. Sebelum adanya Charlie, keluarga Balmond, mereka mewakili puncak kekuatan domestik. Tapi setelah Charlie muncul, mereka semuanya mau untuk berkoneksi dengannya. Kenapa? Karena keluarga Balmond kebanyakan di industri, diwariskan turun-temurun. Sekarang mereka menghadapi pengawasan ketat di luar negeri. Mereka sedang berjuang untuk bisnis luar negeri. Charlie tiba-tiba bangkit dengan memiliki modal asing yang cukup besar. Mereka juga mendominasi bursa keuangan. Kalau keluarga Balmond bisa mendekat dengan Charlie, masa depan mereka akan cerah. Jadi secara logika, kalau keluarga Sinjaya mempertahankan kerjasama dengan Charlie, bahkan tanpa pernikahan, di tahun selanjutnya mereka bisa kembali ke Balmond. Mungkin itu mudah untuk keluarga Sinjaya. Lalu kenapa mereka pakai pernikahan? Aku rasa kepala keluarga Sinjaya hanya punya sedikit waktu. Sebelumnya itu pengasingan keluarganya dari Balmond itu sebagian adalah salahnya. Aku pikir pernikahan ini hanya sekedar obsesinya. Dia mau kembali ke Balmond sebelum dia mati. Karena itu dia pakai keponakannya sebagai alat. Memakai seorang gadis untuk obsesinya. Apa yang harus kami lakukan? Saat ini aku mau Nona Hani untuk mengantar hadiah secara pribadi kepada Nona Sena. Tenang saja Pak Hansel, aku Hani akan mengirimnya sendiri. Bicara dengan seseorang seperti Nona Hani sangat mudah. Pak Hansel, maaf kalau aku nggak sopan. Aku izin bertanya, apa hubunganmu dengan Nona Sena? Aku melihatnya bahwa keluarga Sinjaya itu cuma memanfaatkan kebaikan Charlie karena ada hubungannya dengan Nona Sena. Dia itu investasi dari Charlie. Baik, aku mengerti. Jangan khawatir Pak Hansel, keluarga Melvin tahu tugasnya. Baiklah, aku nggak akan merepotkanmu. Ada apa? Menyesal? Kakek, apa maksudmu? Duduklah. Aku sudah membesarkanmu sejak kecil. Aku tahu semua pemikiranmu. Dia memang seorang pria langka di dunia ini. Secara sadar, kamu menyukainya. Kakek, tolong berhenti bercanda. Mari kita pikirkan hadiah apa yang pantas untuk lamaran. Baiklah, aku nggak ikut campur. Setiap anak punya jalannya. Aku akan berhenti khawatir.
Senang bertemu. Ayo, mari bersulang. Senang bertemu denganmu. Mari bersulang. Selamat datang. Iya, selamat datang. Selamat. Pak Willy, untuk pernikahan ponakanmu. Pasti sekarang sudah kembali ke Balmond. Selamat juga untukmu. Benar, Bang. Kamu membesarkan gadis cantik. Pertama menyelamatkan kerjasama dengan Charlie. Dan sekarang menikahi keluarga bangsawan di Balmond. Benar-benar anugerah ganda. Keberhasilan anak, semuanya upaya mereka. Bang, jangan terlalu rendah hati. Kamu masih bapaknya Sena. Prestasinya hari ini sudah pasti kontribusimu. Oh, Pak Sinjaya, selamat ya. Dengan dukungan dari keluarga Balmond dan Charlie, keluarga Sinjaya kembali ke Balmond. Semua berkat dukungan banyak orang. Bukan masalah, santai saja. Ayo lanjutkan kerjasama. Tuan Muda Handi, sekali kamu nikmati hidup di Balmond, jangan lupakan kami. Iya, Handi, saudara kami bergantung padamu untuk mendapatkan emas di Balmond. Gak masalah. Saat kamu di Balmond, aku akan menjaga kalian. Tuan Muda Handi sangat baik. Keluarga Sinjaya nggak tahu malu menindas orang lain dengan kekuasaan orang. Jangan khawatir, apa yang bukan miliknya pasti akan kembali. Omong-omong, Nona Hani bilang dia akan segera sampai. Baiklah, saat dia sampai kita akan... Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Apa? Menurutmu ini aneh? Karena melihat aku di sini, sudah kuduga kampungmu semuanya bodoh. Bahkan gak bisa sepakat dengan pria. Kamu bicara soal Handi. Tuan Muda Handi, siapa ini? Siapa lagi? Ini katak yang mimpi makan daging angsa. Bukannya dia itu mantannya Kasena. Itu benar, aku Hansel. Beraninya kamu muncul di acara keluarga Sinjaya. Pak Handi, jangan menuduh sembarangan. Aku nggak ngapa-ngapain. Gimana bisa buat masalah? Aku tahu apa yang ada di pikiran. Kamu datang ke sini untuk menyabotase acara kami. Apa itu benar? Kamu terlalu percaya diri. Sejujurnya, acara yang katanya pertunangan keluarga Sinjaya gak berarti untukku. Banyak sekali omongmu. Kamu kira aku nggak tahu tabiatmu? Aku tahu benar, orang seperti kamu gak lebih dari sampah dengan keberuntungan. Beraninya kamu menghina keluarga Sinjaya. Oh, jadi kamu sangat mengenalku. Orang sepertimu gak pantas perhatianku. Terus gimana kamu yakin kamu paham semua soal aku? Cukup, Tuan. Bajingan ini datang untuk uang. Berikan saja yang dia mau. Hari ini merupakan acara penting. Jangan buat keributan. Benar sekali, Tuan. Kalau dia mengacau, para petinggi Benjamin tahu nggak bagus untukmu. Kamu benar juga. Kalau gitu gini. Ini 200 juta. Mungkin lebih dari penghasilanmu seumur hidup. Ini, ambil. Lalu pergilah. Tuan sangat murah hati menawarkan sebanyak itu, tapi mencoba menyogokku dengan uang. Itu nggak cukup. Wah, dasar bodoh, menolak keberuntungan besar. Sepertinya kamu nggak mendengarkan perkataanku. Bibi, kamu juga sama. Kamu nggak mendengarkan apa yang kubilang. Apa katamu? Aku bilang, aku bisa membawa keluarga Sinjaya kembali. Dan hari ini aku datang menepati janjiku. Apa katamu? Kamu membawa keluarga Sinjaya kembali? Ya, itu rencanaku sejak dulu. Apa kamu nggak sadar diri? Kamu pikir kamu punya hak untuk berkata begitu? Lelucon macam apa itu? Ada apa ini sebenarnya? Kakek, orang ini bajingan payah yang selalu mengejar kakakku. Dia punya keberanian untuk kemari dan buat masalah. Pengacau, gak masuk akal. Kakek, nggak itu saja. Dia bahkan bilang, dia akan membawa kembali keluarga kita. Apa kamu percaya? Dia bisa dipercaya. Apa? Pengacau ini beraninya ngomong sembarangan. Kurang ajar. Seseorang, kirim dia keluar. Tunggu dulu, kakek. Jangan buru-buru. Kalau dia berani membuat kekacauan di sini, dia mungkin akan membuat kekacauan di tempat lain. Lebih baik kita kasih pelajaran saja sekarang. Seperti mengayu 20 laut lampaui. Kamu benar. Masuk akal juga. Aku serahkan ini padamu. Baiklah, akan kuurus semuanya. Hansa,
Sebaiknya kamu pergi. Ini bukan tempatmu. Paman, aku bilang, aku bisa membawa keluarga Sinjaya kembali. Bukankah itu yang kamu mau? Paman, kamu harus berpikir yang matang. Kalau kamu mengusirku, aku pastikan keluargamu nggak akan kembali ke Balmond. Lihat dirimu, kamu pikir kamu siapa? Apa yang membuatmu berpikir bisa mengatakan itu? Apa kamu tahu? Keluarga Sinjaya itu satu-satunya rekan grup Cipto. Oh, aku tahu. Tapi kerjasama bisa dibatalkan, aset bisa ditarik. Aku sangat penasaran, tanpa bantuan grup Cipto, keluarga Sinjaya bisa kembali atau tidak? Dasar sombong. Hah. Bahkan anggota Balmond gak berani bilang kita gak bisa kembali. Dan kamu yang sampah ini berani bicara begitu di sini. Tuan, sebagai senior, kamu membiarkan Sena menanggung kesalahanmu. Kamu pikir kamu punya hak mengajariku? Kamu, Alsa, gak seharusnya bilang begitu di sini. Tolong cepat pergi. Paman, kamu mengenalku. Aku nggak asal menembak panah. Tolong percaya padaku. Sampai hari ini, aku kira aku memahamimu. Meskipun kamu nggak punya uang, seenggaknya kamu dapat diandalkan dan dipercaya. Tapi kali ini, kamu datang dengan omong kosong. Kamu dengar itu? Bahkan Paman gak mempercayaimu. Dan kamu masih berani ngoceh. Apa kamu gak malu? Kenapa aku harus malu? Cuma karena Paman gak mempercayaiku. Itu bukan berarti aku bohong, kan? Kamu keras kepala. Penyesalan selalu datang terlambat, iya kan? Jadi apa kamu mau bertaruh? Boleh. Gimana? Aku bertaruh. Di sini gak ada yang percaya omong kosongmu. Oh, itu terdengar menarik. Oke, apa taruhannya? Kalau kamu kalah, kamu berlutut dan minta maaf ke keluarga Sinjaya. Juga berjanji kamu gak akan muncul di hadapan kami. Dan langkah keluar dari sini. Kenapa? Takut? Bukannya kamu tadi belaga berani, sekarang takut. Aku menunggumu selesai bicara. Oh, jadi itu saja nggak cukup? Kurang memalukan. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang ingin dipermalukan. Lucu sekali. Agak menarik, butuh taruhan bagus kan? Kamu sama sekali nggak tahu etika bertaruh. Dan kamu anggap aku lelucon. Jadi kamu pikir aku akan kalah? Apa? Jadi kamu pikir aku yang akan kalah? Meskipun yang kamu katakan benar atau enggak, semua orang di sini itu tamu keluarga Sinjaya. Kenapa? Mereka nggak mempercayaiku, tapi malah percaya mimpi untuk makan daging angsa. Sebenarnya ini bukan soal menang atau kalah, tapi dalam taruhan harus ada yang dipertaruhkan, ya kan? Kalau gitu, oke, katakan, apa maumu? Aku nggak minta banyak. Kamu tahu harus apa? Sama sepertimu. Kamu mau aku bersujud padamu? Apa? Nggak berani bertaruh? Lucu banget, kamu kira aku nggak berani? Ayo bertaruh. Hari ini, kalau ada satu tamu selain antekmu percaya omong kosongmu, maka aku kalah. Aku akan bersujud dan minta maaf, juga berangkat keluar. Oke. Semuanya, Ansel barusan bilang dia bisa bawa keluarga Sinjaya jaya lagi. Ada yang percaya? Lelucon apa itu? Nggak mungkin. Bajingan ini bahkan nggak tahu gimana terhormatnya keluarga di Balmond. Mimpi yang konyol, benar juga. Ini jelas cuma trik konyol untuk mengelabui orang. Kamu dengar itu? Nggak ada yang percaya omong kosongmu. Oke. Nggak ada yang percaya aku. Kalau ada yang mau percaya, mereka akan terima investasi triliunan dari grup Cipto. Apa otakmu nggak bekerja? Apa kamu mimpi investasi triliunan? Nggak ada yang percaya omong kosongmu. Cepat tersujudlah dan minta maaf. Aku percaya. I wanna be a weekend lover. I'ma be the best in every place. Kak, apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Bukannya kamu bertaruh. Aku mempercayainya. Enggak, kamu nggak dihitung. Aku nggak dihitung. Apa aku bukan anggota keluarga Sinjaya? Sena, jangan buat masalah. Cepat kemari. Ibu, aku nggak buat masalah. Aku nggak mau menikah dengan orang lain selain dia. Kamu, Berani juga, Sena. Kalau masih anggap dirimu anggota keluarga dan aku kakekmu, harus kesini sekarang. Kakek,
kalau kamu menganggap aku keluarga dan juga cucumu. Kalau gitu berhenti menganggapku alat pencari uang keluarga untuk kembali ke Cewek Balmond. gila, ada apa dengan Tuan Rehan? Demi kekayaan, kekuatan, dan status, dia punya semuanya. Mantra apa yang diberikan bocah itu sampai kamu sangat buta? Aku sama sekali nggak peduli apapun soal itu. Soal kekayaan, kekuatan, status. Kalau aku mau itu semua, dia bisa berikan ke aku. Kak, aku tahu kamu mau membelanya. Tapi jangan percaya gitu aja. Dia kira dia siapa? Apa yang bisa diberikan? Aku nggak peduli kalian percaya atau enggak. Bahkan kalau dia nggak punya apa-apa, aku Sena cuma mau menikah dengannya. Sena, Tuan Rehan akan datang. Apa kamu mau keluarga Senjaya menyinggung Hanjaya dan Wibowo? Kenapa aku menyinggung mereka? Apakah aku bilang aku mau menikahi Rehan? Sena, waktu kita berdiskusi soal pernikahan, kamu gak menolaknya. Sekarang kamu... Aku nggak menyetujuinya. Paman, sepertinya ingatanmu buruk. Mungkin kamu harus lengser sebagai kepala keluarga. Kamu... Para keluarga terhormat sudah datang. 4 kepala keluarga ada di sini. Keluarga Fernan, keluarga Cendana, keluarga Cahyadi dari Balmond, keluarga Cortez dari Balmond. Selamat datang kembali, keluarga Senjaya. Selamat, para kepala keluarga. Tuan-tuan, tuan besar. Selamat ya. Hei bajingan, lihat itu. Ini harta karun yang gak akan pernah kalian temui. Aku gak tersanjung oleh mereka semua. Hah, kamu orang gila masih berlagak keren, ha? Bahkan hadiah dari 4 keluarga, kamu tolak semua. Anak muda, kamu sangat sombong. Boleh aku tanya, kamu dari keluarga mana? Di Balmond, selain 5 keluarga besar, gak ada yang berani meremehkan keluarga Cahyadi. Dan aku tahu para pendiri semua keluarga itu, dan kamu bukan salah satunya. Semuanya itu cuma salah paham. Bocah ini bukan orang yang penting. Dia cuma orang biasa dari desa. Oh gitu. Nah, kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, bersujud dan minta maaf ke kami. Mungkin kami akan menyelamatkan hidupmu, atau kamu akan tahu konsekuensinya dari menyinggung para keluarga di Balmond. Oh, kamu mau aku bersujud? Dan kalian juga ya? Benar. Kalau kamu bersujud dan minta maaf, kami akan maafkanmu. Kita mungkin akan menyelamatkanmu. Hei kamu, ini kesempatan terakhirmu. Tuan, kamu kenapa? Apa kamu kehilangan suaramu untuk marah? Pak, keluarkanlah maaf kalau bisa. Keluarga Tejo itu contoh besar. Bahkan keluarga terhormat seperti Tejo dikeluarkan dengan sekejap karena mereka melawan orang salah. Kalau kita menyinggung orang yang salah, kita juga bisa hancur. Tuan, menurutku kamu terlalu khawatir. Aku punya info rahasia. Kehancuran keluarga Tejo karena grup Cipto. Ketika ketua Charlie datang ke Balmond, Tejo mencoba menjebaknya. Tapi dia begitu ceroboh. Jadi sekarang mungkin kamu kira bocah ini punya koneksi dengan grup Cipto. Bocah, kesabaran kami ada batasnya. Kalau masih nggak mau minta maaf, aku pastikan kamu nggak bisa keluar hidup-hidup. Dan kalau aku menolak, maka aku, keluarga Yoyo dari Balmond Nona Hani datang. Keluarga Yoyo dari Balmond Nona Hani datang. Apa? Keluarga Yoyo datang untuk memberi selamat. Sekarang posisi keluarga Senjaya di Balmond sudah aman. Ya, nggak bisa dipercaya. Bahkan keluarga Yoyo datang. Hani itu putri tetua dari keluarga top di Balmond, juga calon ketua keluarga Yoyo. Aku nggak mengira dia datang langsung memberi selamat. Kakek, bahkan keluarga Yoyo datang untuk memberi selamat. Kamu memang benar. Iya, sepertinya menikahkan Sena dengan Tuan Rehan keputusan terbaik. Permisi,
Apa kamu Hani, putri tetua keluarga Yoyo? Itu benar. Nona Hani datang kemari merupakan kehormatan besar bagi kami. Kalian semua keluarga Nona Sena kan? Ya, aku adalah kakeknya. Mereka berdua, putra tertuaku dan istrinya, orang tua dari Sena. Mereka berdua, paman dan tantenya, ketua keluarga Sinjaya. Dan dia juga cucuku, saudara dari Sena, Yoko. Keluarga Fernand Cendana Cahya di Cortez biasa saja. Gimana pun, status mereka semua standar. Tapi bahkan, keluarga Yoyo juga hadir. Benar, Yoyo keluarga nomor 1 di Balmond. Tuan, nggak perlu begitu formal. Aku datang hari ini sebagai perwakilan seseorang untuk mengantar hadiah. Tuan Hansel, aku harap aku nggak terlambat. Kenapa Nyonya keluarga Yoyo sangat sopan padanya? Ini gak mungkin. Ini apa yang terjadi? Nona Sena, ini adalah perjanjian kerjasama antara keluarga Yoyo dan Sinjaya. Kamu cuma perlu menandatanganinya. Mulai sekarang, keluarga kita akan bekerja sama di semua sektor, membagi sumber daya, dan bersatu di segala urusan. Apa kamu puas dengan hadiah yang aku berikan? Ambillah. Nona Hani, keluargamu memang sangat hebat. Kamu membuatku sangat senang. Sena, cepat tanda tangani. Iya, Sena. Setujui saja cepat. Cepat tanda tangan. Ayolah. Oh, Sena, kamu jangan ragu-ragu. Tanda tangani saja. Ibu, aku bukannya ragu. Aku menolak. Kamu ini... Apa maksudmu menolak? Gimana bisa menolak? Sena, tolong jangan main-main di saat seperti ini ya. Aku memang gak main-main. Aku bilang gak mau. Dan aku serius. Ini gimana? Sena, apa yang salah denganmu? Apa yang salah? Kamu gunakan aku sebagai alat untuk cari kekayaan dan kemenangan. Menggunakanku untuk menikah dengan keluarga terhormat. Masih tanya apa salahku? Tapi Sena, kamu sebelumnya sudah setuju kan? Aku setuju. Iya. Kamu tahu kenapa? Karena kalian sudah memaksaku, juga menjebakku dengan lelucon perjamuan pertunangan. Kamu perlakukan aku sebagai barang, menjualku untuk kekayaan. Jadi hari ini, akan aku gunakan kesempatan ini untuk memberitahu kalian. Kamu mau menjualku untuk kembali ke Balmond, kan? Kamu. Keputusanku bulat. Biar aku... Sena, berani sekali kamu. Apa kamu tahu konsekuensi menyinggung keluarga Yoyo? Nyonya Sena, keluarga Yoyo memang kuat, tapi kami nggak selama itu untuk rugi beberapa perjanjian. Sesuka hati Nona Sena, ini bisa dibatalkan kalau kamu mau. Hani, keluargamu memang kuat, tapi datang ke perjamuan pertunangan untuk mengacau. Sama sekali gak masuk akal, kan? Hani, keluargamu memang kuat, tapi datang ke perjamuan pertunangan untuk ngacau. Sama sekali gak masuk akal, kan? Itu Pak Rehan. Ayo kemari, Pak Rehan. Ayo, Pak Rehan. Kamu datang. Pak Rehan, pas sekali Anda datang. Jadi, gimana hasil akhir dari diskusi keluarga Hanjaya dan Wibowo? Kakek paman, jangan khawatir. Kedua keluarga sudah memutuskan. Mulai hari ini, kami akan mendukung keluarga Sinjaya kembali ke Balmond. Luar biasa. Dengan syarat, aku menikahi Sena. Dan kedua keluarga masing-masing membagi 5% bagian untuk bekerja sama dengan Sinjaya. Setelah Sinjaya kembali ke Balmond, kami juga akan memberikan gedung untuk ketua baru dengan pemandangan 5 sungai. Apa? Keluarga Sanjaya dan Wibowo sangat murah hati. Semua hadiah itu untuk Sinjaya. Sekarang meskipun mereka kembali ke Balmond, Sinjaya yang punya pijakan kuat dengan 5 sungai. Semuanya, aku mengumumkan mulai hari ini keluarga Sinjaya resmi bekerja sama dengan
keluarga Hanjaya dari Balmond. Wow, luar biasa. Ya, selamat. Itu. Luar biasa sekali. Luar biasa. Pak Rehan, Sena sudah menunggumu. Gimana pun, Nona Hani. Jangan khawatir, Nona Sena. Karena keluarga Hanja, Wibowo, dan Sinjaya bersatu. Juga dukungan grup Cipto. Bahkan keluarga Yoyo harus angkat tangan. Nona Hani, seingatku kamu itu nggak diundang di perjamuan. Terus kenapa? Gak ada tempat di Balmond yang gak bisa aku kunjungi. Nona Hani, percaya diri memang boleh. Tapi kalau terlalu percaya diri, itu bisa bahaya. Itu bukan hal yang harus kamu khawatirkan. Sena, aku di sini. Kenapa kamu nggak kemari? Tuan Rehan, kamu pikir kamu pantas untuk menikahiku? Nggak tahu diri. Beraninya bicara begitu. Cepat kemari. Sena, jangan keras kepala. Ayo cepat kemari. Pengawal, bawa Sena kemari. Hei kamu, apa kamu gak menganggapku? Kamu, Hani, apa keluarga Yoyo berusaha melawan Hanjaya dan Wibowo? Keluarga Yoyo sudah berdiri di Balmond 100 tahun. Kami gak pernah konflik. Hei kamu, yang kamu bisa cuma bersembunyi di balik wanita. Kamu sendiri gimana? Bukannya bersembunyi di balik orang tua. Tanpa dukungan Hanjaya dan Wibowo. Siapa kamu ini? Ansel, diam, jangan banyak bicara. Beraninya remehkan Tuan Rehan. Bahkan kalau Yoyo mendukungmu, terus kenapa? Sekarang keluarga Sinjaya dan Pak Rehan bersatu. Kami gak terkalahkan. Bahkan keluarga Yoyo harus mundur. Itu benar. Sena, tolong kamu jangan keras kepala. Sena, dengarkan ibumu. Lakukan perintahnya. Nona Sena, akan kuberikan kesempatan terakhir. Datang kemari dan akan kumaafkan kamu. Kamu tetap menjadi menantu terhormat keluarga Hanjaya. Tapi kalau kamu menolak kesempatan ini, kedepannya aku nggak bisa menjamin posisimu di Hanjaya. Tuan Rehan, kamu mau mengancamku? Coba ancam aku lebih baik lagi. Kamu kira aku nggak berani? Jangan khawatir. Kalau kamu ada di Hanjaya, akan kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. Cukup, Tuan Rehan. Sebaiknya kamu berhenti. Selama aku ada di sini, kamu nggak bisa macam-macam sama Sena. Ani, akan kukembalikan ucapanmu. Kalau tetap ikut campur, aku nggak akan menahan diri untuk menurunkan tahta Yoyo sebagai keluarga nomor 1 di Balmond. Silahkan kamu coba saja. Baiklah, baiklah. Ani, kamu yang memintanya sendiri. Ayah, mulai serangan ke Yoyo. Tunggu dulu. Kalau keluarga Yoyo hancur, Hani, Sena, akan kubuat kalian membayarnya. Dan kamu bocah, tanpa perlindungan Yoyo, kita lihat seberapa kuat kamu. Nona Hani, sepertinya mereka telah memantau keluargamu sejak lama. Tuan Hansel, posisi kami, keluarga Yoyo di Balmond itu bukan keberuntungan. Baguslah. Sena, apa kamu nggak bisa lihat situasinya? Ayo cepat kemari. Ya, Sena, kemari cepat sebelum semuanya terlambat. Bu, Pak, apa kamu nggak dengar apa yang dia katakan? Apa kamu nggak tahu orang seperti apa dia? Kalian masih mau aku bersamanya? Apa ini karena dia begitu berjasa pada keluarga kita? Kematianku nggak berarti. Kak, ini semua terjadi karena kamu. Kalau kamu setuju menikahi Tuan Rehan sebelumnya, ini semua nggak akan terjadi. Yoko, aku selalu perlakukanmu dengan baik. Aku nggak kira kamu setega ini padaku. Kak, kamu nggak tahu apa yang baik untukmu. Hah? Kamu anggota keluarga Sinjaya, bukannya kamu harus memprioritaskan keluarga. Lalu kenapa kamu gak mau menikahinya? Bukankah banyak putri terhormat lain di Balmond? Mereka berbeda, aku ini laki-laki. Lagi pula, Sudah cukup. Sena, tolong kamu jangan menyalahkan orang lain. Apa yang dia katakan itu benar. Ibu, bahkan sekarang kamu masih mau aku mengalah. Gak tahu malu. Kamu, Sena, sebagai putri keluarga Sinjaya, kamu nggak berpikir untuk melakukan sesuatu untuk keluarga. Hah,
Apa? Kamu nggak takut untuk dibuang? Begitukah? Dengan senang hati aku mau. Oh, Sena, jangan sembrono. Pa, aku nggak sembrono. Apakah aku nggak tinggal di keluarga cukup lama? Ini cuma karena obsesi kakek. Kita semua di keluarga harus menyerahkan semuanya untuk mencapai yang kakek inginkan. Kembali ke Balmond. Kenapa? Sena, dia itu kakekmu. Aku nggak punya kakek yang menjual cucunya sendiri. Sena, beraninya kamu nggak menghormati yang tua. Sekarang, sebagai keluarga Sinjaya aku umumkan, Sena dikeluarkan dari keluarga Sinjaya. Dia bukan lagi anggota Sinjaya. Diam semuanya. Hani, apa mungkin ini dari keluargamu? Padahal baru saja kamu sudah terpojok. Apa kamu yakin kalau keluarga Yoyo yang nggak bertahan? Hani, jangan terlalu naif. Kamu mungkin nggak tahu kalau Hanjaya dan Wibawa sudah merencanakan ini selama 20 tahun. Kami nggak akan kalah. Kalau kamu setuju untuk jadi simpananku, maka aku akan menyelamatkan keluargamu. Sepertinya arus Balmond sedang bergejolak. Tuan Hansel jangan mengejek. Bermacam hal yang seperti ini memang sudah biasa terjadi. Kamu berani mengabaikanku? Oke, kalau gitu mati saja. Gawat, Tuan. Ada kabar buruk. Kabar buruk apa? Kita gagal. Yoyo sudah bersiap. Waktu kita melancarkan serangan, keluarga Yoyo, Tejo, dan Melvin bergabung bersama. Tuan dapat serangan jantung. Harus ke rumah sakit. Hanjaya dan Wibowo sudah hancur. Apa? Nggak mungkin. Bukankah keluarga Tejo sudah hancur? Tuan, anggota keluarga Tejo memang hilang, tapi aset mereka dibagi ke Yoyo dan Melvin. Kita nggak akan menang melawan mereka. Sekarang dengan bantuan Melvin dan grup Cipto, secara diam-diam, kita nggak akan menang. Apa? Hari, kamu bohong kan? Kamu bercanda denganku ya kan? Tuan, nggak mungkin aku bercanda denganmu. Cepat datang kemari. Kalian semua beraninya. Tuan Rehan, sudah aku bilang, selama aku di sini, kamu nggak akan bisa mengganggu Sena. Nona Hani, aku bersalah. Tolong maafkan aku. Tuan Rehan sudah melakukannya. Nona Sena, ini semua salahku. Kamu bisa menghukumku, tapi tolong maafkan aku. Aku masih ingat perkataanmu. Kamu akan membuat kami membayarnya. Akan kubayar. Aku nggak menyangka dia akan memahami situasinya. Lagi pula dia cuma mainan keluarga Hanjaya dan Wibowo. Perilaku dia memang lumayan, tapi dia butuh kepekaan, waktu dan resiko. Apa yang mau kamu lakukan? Karena dia ingin bekerja sama dengan Sinjaya. Biarkan Sinjaya dan Hanjaya kembali ke Cikidul. Dan juga untuk aset mereka yang ada di Balmond, berikan pada keluarga Yoyo sebagai ucapan terima kasih. Nona Sena, apa kamu akan membiarkannya begitu saja? Tentu nggak segampang itu. Keluarga Sinjaya selalu berbuat ceroboh di Cikidul, mengganggu anggota Balmond, memanfaatkan keluarga orang lain. Karena grup Cipto menarik investasi mereka. Apa kamu pikir keluarga lain akan membiarkan kesempatan ini? Sena, apa yang kamu lakukan? Bersekongkol untuk melawan keluargamu sendiri. Kalian keluargaku. Kalau aku nggak salah, bukannya kepala keluarga Sinjaya baru saja membuangku. Karena aku bukan anggota Sinjaya, apapun yang terjadi padamu bukan urusanku. Keuntungan yang aku dapatkan jangan dibagi dengan mereka. Sekarang, sebagai perwakilan grup Cipto, aku mengumumkan semua kerjasama dengan Sinjaya dibatalkan, semua investasi dicabut. Paham? Hah? Apa? Kamu membatalkan kerjasama Charlie dengan Sinjaya? Tentu saja, semua kerjasama dengan Sinjaya, dengan diriku, aku batalkan. Masuk akal kan? Sena, biar ku beritahu aku sudah cukup sabar. Hah? Kamu kira karena kerjasamanya darimu, kamu bisa mengendalikan kami? Apa maksudmu? Apa maksudku? Biar ku beritahu. Ayah dan aku sudah lama memusuhimu. Akhir-akhir ini, semua proyek dengan grup Cipto telah berada di bawah kami. Kami cukup dekat dengan ketua grup Cipto bahkan tanpamu. Kerjasamanya masih berjalan. Dan kakekmu bukan cuma lindungan grup Cipto. Apa kamu yakin kamu memilih Sena daripada Sinjaya? Dasar bodoh. Kamu benar. Kami dekat dengan kepala grup Cipto. Dia menghormati keluarga Sinjaya. Apa kamu yakin ketua grup Cipto mendukung Sinjaya? Tentu saja. Apa kamu nggak percayaiku? Bagus. Biar ku buat kamu menyerah. Silakan saja. Halo, Pak Carlos. Apa kamu sedang sibuk?
Halo Tuan Sinjaya, apa yang kamu mau? Ini aku. Ini aku, Nona Sena. Nona Sena, apa yang bisa aku bantu? Aku baru saja dibuang keluarga Sinjaya. Jadi, aku minta tolong batalkan semua kerjasama. Baiklah, Nona Sena. Apa kita harus melawan mereka? Hah? Ya sudah, lakukan semaumu. Baiklah. Ini semua sudah berakhir. Berakhir sudah. Harusnya aku paham. Sena. Mohon maaf Tuan, aku bukan lagi anggota Sinjaya. Mulai sekarang apapun yang terjadi, gak ada hubungan denganku. Jadi, jaga saja dirimu sendiri. Ayo pergi. Oke. Sena. Saya sudah hancur. Sayang sekali. Nona Hani, terima kasih. Itu gak masalah. Menolong Nona Sena dan Tuan Hansel itu sebuah kehormatan. Dengan adanya orang sepertimu di keluarga Yoyo, pasti akan sukses. Sebenarnya, aku selalu ingin menanyakan sesuatu padamu. Menanyakan apa? Kalau Pak Hansel nggak punya perlindungan dari grup Cipto, apa Nona Sena masih mau membela dia? Nona Hani, aku pernah bilang di kediaman Yoyo kalau Sena itu orang penting grup Cipto. Sepertinya kamu nggak paham poinku. Kalau gitu jelaskan lagi. Sena itu orang penting investasi Cipto, bukan aku. Tapi itu karena modal pertama grup Cipto berasal dari dia. Kalau tanpa itu, gak peduli sehebat apa aku gak akan berhasil tanpanya. Jadi, dalam aset grup Cipto, Sena memiliki 51% bagian. Nona Hani, apa kamu paham sekarang? Iya, aku paham. Kalian berdua ini memang pasangan yang sangat cocok. Kalau gitu aku nggak akan mengganggu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sekarang aku kehilangan rumah. Gimana kamu membantuku? Aduh, akan kupikirkan nanti. Dasar jahat. Hansel, Kak Kirana, ayah, ibu, kenapa kalian di sini? Dasar kamu bocah. Pernikahan itu soal serius, kamu bahkan nggak beritahu kami. Dia pasti menantuku kan? Cantik sekali. Paman, Tante. Halo, nama aku Sena. Luar biasa. Sangat luar biasa. Bagus. Ayo. Ayo, Ibu.